Halo sobat, kembali lagi bersama saya di Alpha Films. Dan kali ini saya akan membahas tentang film The Suicide Squad versi James Gunn. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Start the beat. Event DC Fandom telah selesai dan itu mungkin adalah event tersukses dari DC. Udah ada banyak trailer yang menarik dari Justice League Snyder Cut, Suicide Squad, Black Adam, The Flash Season 7, The Batman versi Robert Pattinson, kemudian ada juga The Flash versi Ezra Miller yang telah di-reveal kostum terbarunya yang terlihat sangat keren dan kelihatan komik accurate daripada kostum dia yang dulu. Kemudian ada juga panel untuk film Shazam yang mengumumkan kalau film Shazam kedua bakalan berjudul Shazam Fury of Gods. Ada juga trailer untuk game Suicide Squad terbaru, diperlihatkan juga gameplay untuk game tentang Bat Family bernama Gotham Knights. Pokoknya event ini dipenuhi oleh beragam trailer, info, dan panel yang benar-benar menarik untuk dilihat dan menjadi kemenangan bagi DC secara keseluruhan. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang trailer dari film Suicide Squad yang terbaru, tapi saya nggak bakalan nge-breakdown satu-satu scene-nya dalam trailer ataupun ngebahas semua superhero atau anti-hero tepatnya yang bakalan hadir di filmnya nanti, karena udah banyak juga yang ngebahas tentang hal itu. Saya cuma bakal ngebahas dua tokoh yang menurut saya menarik untuk dibahas karena belum benar-benar diberitahu tentang siapa sebenarnya orang ini. Dan yang pertama akan saya bahas adalah TDK. Dalam trailer diperlihatkan berbagai macam karakter baik anti-hero maupun villain yang mungkin hadir di versi filmnya nanti. Dari yang sudah tertebak macam John Cena sebagai Peacemaker dan David Dastmalchian sebagai Polka Dot Man, sampai ada juga Idris Elba yang semua orang mungkin mengira dia bakal menjadi vigilante ternyata menjadi Bloodsport. Menurut banyak orang, TDK bukanlah superhero, anti-hero ataupun villain dalam DCU maupun komik. Terus siapa orang ini? Dalam trailer kita hanya diberikan 3 informasi tentang karakter TDK ini. Yang pertama, sudah jelas nama antihero ini adalah TDK. Yang kedua, TDK bakal diperankan oleh Nathan Fillion yang mungkin kalian pernah lihat di series kayak Firefly atau Rookie. Kalian juga mungkin pernah lihat dia di film perang favorit saya yaitu Saving Private Ryan. Yang ketiga, TDK punya gambar karakter seperti ini. Nah, perhatikan dengan baik-baik kedua lengannya ini. Lengannya itu memperlihatkan kepada kita bagian tulang dan daging di dalamnya. Jika kita mencoba melihat dalam komik DC, sebenarnya ada juga karakter yang mempunyai kemampuan untuk melepaskan tangan atau lengannya tepatnya. Dia adalah Arm Fall of Boy, dan saya akan membahas tentang karakter DC satu ini. Arm Fall of Boy bernama asli Floyd Belkin. Doi pertama muncul dalam komik Secret Origins volume kedua isu 46 tahun 1989. Floyd mendapat kekuatannya karena memegang logam anti-gravitasi yang membuat dia dapat melepaskan lengannya dan memanfaatkannya sebagai sebuah senjata. Percaya akan kemampuannya, Floyd kemudian mencoba untuk bergabung dengan salah satu grup superhero bernama The Legion of Superhero. Tetapi para member merasa kalau kekuatan dari Arm Fall of Boy kurang dapat berguna bagi tim superhero ini karena mereka biasanya berlawanan dengan musuh-musuh dengan kekuatan luar biasa dan musuh yang bisa mengancam keselamatan alam semesta. Arm Fall of Boy juga pernah diceritakan berada dalam komik superhero Paul Jimmy Olsen isu nomor 9 tetapi dengan nama yang berbeda yaitu Splitter. Menariknya lagi, keluarga dari Floyd Belkin alias Arm Fall of Boy punya kekuatan dan kemampuan yang sama anehnya dengan dia. Ayahnya Lex Fall Apart in segment Dead, dia dapat melepaskan kakinya. Ibunya Head Fall of Mom, dia dapat melepaskan kepalanya. Saudara perempuannya Fingers Fall Gold, dia dapat melepaskan jari tangannya. Hingga neneknya Bat Fall of Jima, Dep bisa melepaskan pantatnya. Hanya kakek tiri dari Floyd Belkin yang terlihat normal dan tidak mempunyai kekuatan yang aneh. Sebenarnya jika dilihat dari backstory dari Floyd, dia sebenarnya bukanlah anti-hero melainkan bisa dibilang superhero. Apalagi dia pernah ingin bergabung dengan The Legion of Superhero. Terus mengapa Doi bisa masuk penjara dan jadi bagian dari tim Suicide Squad? Menurut saya, Arm Fall of Boy bisa menjadi jahat karena tidak diterima sebagai seorang member dari grup superhero Legion of Superhero. Hal itu mungkin membuatnya terpukul karena dianggap kekuatannya kurang cocok untuk tim superhero tersebut. Bisa saja kita melihat versi dari The Legion of Superhero di versi filmnya nanti. Atau kalau bisa, DC menggunakan Justice League sebagai tim yang Floyd ingin masuki. Tetapi mungkin tidak diterima oleh Batman misalnya. Sampai dia malah bermusuhan dengan Batman mungkin dan jadi salah satu villain Batman mungkin. Karena ciri khas dari Suicide Squad salah satunya yaitu para membernya adalah villain dari The Dark Knight.
dan dipilihnya Justice League sebagai tim yang menolak Floyd agar lebih familiar dengan audiens awam yang tidak membaca komiknya. Arm Fall Out Boy di sini mungkin oleh James Gunn diganti menjadi TDK alias The Detachable Kid. Keduanya sama-sama aneh dari segi nama, tapi ya, kita lihat nanti bagaimana aksinya. Menurut saya, beberapa karakter aneh ini mungkin bakalan dibunuh oleh James Gunn di filmnya nanti dengan cara yang konyol seperti nama dan kekuatannya. Tapi bisa saja dengan development karakter dan story yang bagus, kematian mereka mungkin bisa saja jadi sedih dan menyentuh kayak Groot di film Guardians of the Galaxy. Itu adalah karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah karakter yang diperankan oleh Taika Waititi yang sampai sekarang belum diketahui siapa. Di awal-awal orang mengira kalau Taika Waititi bakal memerankan karakter King Shark, tetapi ternyata karakter tersebut bakal diperanin oleh Steve Aoki. Doi juga bakal memerankan karakter John Economos, sipir di penjara tempat para member Suicide Squad ditahan. Kemudian siapa yang bakalan diperankan oleh Taika Waititi? Jika dilihat dari track recordnya, Taika Waititi pernah memerankan karakter Korg, semacam alien bertubuh besar yang telah menjadi teman Thor di film Thor Ragnarok dan Avengers Endgame. Waititi juga pernah memainkan karakter droid IG-11 di series The Mandalorian. Kesamaan dari kedua karakter tersebut yaitu Taika Waititi hanya memainkan suara dari kedua karakter tersebut, atau bisa dibilang sebagai dabar untuk karakter tersebut. Mungkin dia juga menggunakan baju CG, saya tidak tahu, tapi kebanyakan dia hanya sebagai dabar saja. Jadi karakter siapa yang bakal diperankan oleh Taika Waititi? Menurut saya dia bisa menjadi, ini bakalan absurd, tapi mungkin dia bisa menjadi salah satu tikus dari Ratcatcher 2. Jika ada yang belum tahu, Ratcatcher yang kedua merupakan salah satu anti-hero yang punya kekuatan dapat berkomunikasi dan mengendalikan tikus di kota Gotham. Tepatnya Ratcatcher 2 itu melatih para tikus untuk bisa mematuhi perintahnya. Nah, bisa saja salah satu tikus tersebut merupakan Taika Waititi, karena Ratcatcher kedua bisa berkomunikasi dengan tikus tersebut. Atau bisa saja Taika Waititi berperan sebagai Otis Flanagan, atau Ratcatcher original sebelum Ratcatcher 2. Atau terakhir, Taika Waititi bisa menjadi salah satu karakter villain, superhero, atau karakter apapun yang bakalan menjadi kejutan di filmnya nanti. We'll see. Kita tunggu saja update terbaru dari film Suicide Squad ini. Komen di bawah siapa yang mungkin diperankan oleh Taika Waititi di film Suicide Squad versi James Gunn. Follow IG saya di Alpha Films buat berita seputar film dan TV series terbaru. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Cut the beat. I have some sense about what's about to happen next. James comes in.